Apa yang kamu tahu tentang Wali Kota Mustajab? Nama jalan di Surabaya atau tempat kulineran enak? Dua-duanya nggak salah sih, tapi kali ini Surabaya.live akan mengajak kamu tahu lebih dekat kiprah Wali Kota Mustajab untuk Surabaya. Mustajab Sumowidido itu kalau menurut catatan Suparto Brata digambarkan sosok pemimpin yang cukup disegani ya, karena memang beliau secara fisik berbadan tegap besar seperti Werkudara, makanya Pak Suparto waktu itu menjulukinya Werkudara untuk Surabaya. Jadi beliau adalah sosok pemimpin yang tegas, tanpa tedeng aling-aling, tapi punya konsep penataan pembangunan yang jelas. Jadi bisa dibilang dengan ciri seperti itu, Pak Mustajab lebih dari sekedar wali kota. Jadi beliau adalah pionir pembangunan, perintis pembangunan, dan juga yang memandegani atau misalnya yang memprakarsai pola pembangunan di kota ini. Jadi menjadi sebuah kota yang dulunya mungkin hanya sebuah wilayah biasa, tapi menjadi sebuah entitas yang memiliki nilai tersendiri daripada kota-kota yang ada di lainnya. Mustajab Sumowidido jadi satu-satunya wali kota Surabaya yang diabadikan jadi nama jalan. Dulu saya sempat berpikir, kenapa sih Pak Wali Kota satu ini kok bisa dapat porsi begitu besar hingga jadi nama jalan protokol. Kenapa, apa yang membedakan? Setelah saya coba telusuri dari KITLV, dari berbagai sumber, ternyata Pak Mustajab ini salah satunya adalah Ketua Panitia Pembangunan Tugu Pahlawan. Kita tahu sendiri Tugu Pahlawan menjadi ikon kota Surabaya. Jadi sepenggal Dul Arnowo, wali kota sebelumnya, Pak Mustajab diserai tugas oleh Bung Karno untuk menyelesaikan pembangunan ini. Kemudian tak hanya itu, yang menarik adalah kembali ke Tugu Pahlawan tadi. Yang menarik adalah kita tahu bersama bahwa Tugu Pahlawan kan Bung Karno selalu membuat proyek monumental, dan kita cukup mengapresiasi beliau karena Tugu Pahlawan adalah monumen nasional pertama yang didirikan pasca Indonesia Merdeka, seperti itu. Kemudian di samping itu Pak Mustajab di bidang yang lain, di bidang olahraga, Pak Mustajab melihat ada peluang bahwa olahraga ini juga sebagai salah satu sarana pemersatu rakyat, juga membangun karakter bangsa. Mungkin atas dedikasi kepada satu sahabatnya, Pak Mustajab meresmikan lapangan Tambak Sari. Waktu itu masih lapangan, Mbak. Jadi itu cikal bakal stadion yang kita banggakan sekarang ini, yaitu Gelora 10 November. Kemudian di bidang pendidikan, Pak Mustajab juga meresmikan Universitas Airlangga bersama Insinyur Soekarno. Kemudian sama Bung Karno dilantik menjadi Dewan Presidium Universitas Airlangga. Di bidang perumahan rakyat, kemudian Pak Mustajab juga bagaimana menempatkan tanah-tanah itu untuk menjadi hunian warga, seperti itu. Diikuti juga maklumat-maklumat tentang penggunaan tanah. Jadi misalnya mungkin kalau sekarang banyak tanah-tanah kosong dibiarkan begitu saja, tapi kalau Pak Mustajab tidak memberi perhatian, jadi tanah kosong jika tidak digunakan harap diberi batasan agar tidak terjadi fungsional antara tanah warga dan juga tanah pemerintah kota. Kemudian di bidang kesehatan, Pak Mustajab juga mulai membuat macam pembaruan jalur sanitasi seperti itu. Kemudian di bidang perekonomian kerakyatan atau kalau sekarang UMKM, Pak Mustajab juga sudah berpikir bagaimana membuat ekonomi kerakyatan Surabaya menjadi maju dengan cara apa? Membuka Pekan Raya Surabaya atau Yakmat Pasar Malam, yang kawasannya yang kita kenal sekarang ini dulu berlokasi di THR. Mustajab menjabat sebagai wali kota Surabaya dalam kurun waktu 4 tahun. 11 Oktober 1956, wali kota Mustajab meninggal dunia dan dimakamkan di Makam Islam Karangtembok. Tapi sekarang ironis, kondisi makam dari wali kota Mustajab memprihatinkan. Informasi ini kami dapat dari pembersih makam pada saat kalau nggak salah ingat itu saat itu kan ada kegiatan di tempat lain dan disampaikan kalau di situ ada tempatnya makam tokoh Surabaya. Nah disitulah kita gali dan ternyata kita buka itu semaknya itu wah bener wali kota Surabaya Mustajab, seperti itulah, bersama istri di situ. Melihat kondisi makam pada saat itu kami marah semarah-marahnya ya, dengan spontan di situ kami marah dan kami ingin memberikan wujud nyata. Pas momennya di bulan Agustus, saya ingin memberikan peran nyata saya sebagai anak Surabaya, sebagai anak Indonesia. Saya ingin membuat makam ini yang begitu awalnya wow
sangat mengenaskan, Mbak. Ironis banget. Ini Bapak RS Surabaya loh, kondisi ini makam, aduh, nangis Mbak. Saya bilang gitu, nangis. Nggak usah saya, nanti ada teman kita atau teman-teman yang punya andil peduli dengan sebuah kelestarian sejarah ya, pasti ironis. Disitulah kami akhirnya menggagas apa yang kami lakukan di tanggal 17 kemarin bersama Paseban, bersama ketua kami dan koordinator Paseban juga hadir untuk membuat suatu kegiatan yang mana di sana kita ingin mengangkat kembali Bapak Mustajab, dalam arti makam ini harus kita bersihkan. Kita adakan upacara, setelah itu lanjut tabur bunga, doa seperti itu. Sekarang kondisi makam Wali Kota Mustajab sudah bersih. Setelah Paseban, Paguyuban Seni Budaya Nusantara Surabaya mengadakan kerja bakti bersih-bersih makam Wali Kota Mustajab. Sebetulnya dengan dalam tanda kutip terkuaknya sejarah Bapak Wali Kota Mustajab ini memberikan pemahaman baru terhadap sejarah Kota Surabaya, bahwa ternyata yang disebut dengan pahlawan itu sebetulnya nggak cuma mereka-mereka yang gugur waktu perang saja gitu loh, tapi bagaimana seorang mustajab saat itu berjuang dengan caranya sendiri, dengan skillnya yang berbeda, nggak harus dengan senjata gitu, tapi dengan membangun kota Surabaya dengan menjadi lebih baik dan menata supaya kota ini ke depannya menjadi kota yang teratur dan bisa berkembang lebih luas lagi. Prestasi Wali Kota Mustajab membawa administrasi pemerintah kota menjadi lebih profesional, terutama di bidang perumahan dan pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu.